Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami Sortu Family ya. Di video kita kali ini kita bertamu ke kantor Coklat Klasik. Nah, Coklat Klasik Malang. Lagi ini kita akan bertemu ownernya langsung ya. Iya, teman-teman. Cantik, muda, pintar ya. Pintar, terus yang paling penting ini banyak uangnya. Amin. Assalamualaikum Mbak Linda, bisa diperkenalkan mungkin biografi lengkapnya Mbak Linda ini siapa, terus lahirnya di mana, pendidikannya apa gitu. Ya. Silakan Mbak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marta Linda Basuki, biasanya dipanggil Lala. Ya. Nah, jadi kalau biografi lengkapnya, saya lahir di Jayapura, tepatnya 29 tahun lalu ya. Jayapura itu di Papua itu ya Mbak? Iya, di Papua. Jadi numpang lahir di sana. Saya sampai kelas 1 SD di sana, terus kemudian pindah ke Jawa. Di Jawa tinggalnya di Pare Kediri. Pare Kediri. Ya. Di Pare Kediri. Jadi saya besar di Pare, SD-nya di SD Bendo 1, SMP-nya SMP Negeri 2 Pare, SMA-nya SMA 2 Pare. Dan saya kuliah di Fakultas Ilmu Administrasi Publik UB gitu. Jadi angkatan tahun 2009. Nah, jadi ya itulah kurang lebihnya seperti itu, dan sekarang saya mengelola bisnis seperti yang tadi udah disebutin, Coklat Klasik. Terus ada beberapa unit bisnis lain yang kita kelola, salah satunya ada Crystal King, ada masak aja, ada bumbu rempah, ada macam-macam gitu. Nah, jadi ya kurang lebih kayak gitu aktivitasnya. Terus kok bisa di Jayapura itu emang orang tua ada asli dari sana atau gimana gitu Mbak? Ya, jadi papa saya itu polisi gitu. Oh, polisi. Jadi kalau zaman dulu polisi itu kan nggak bisa langsung penempatan itu di daerah asal ya. Beda kayak sekarang. Kalau sekarang kan misalkan asalnya dari Mojokerto, dari Malang, ya udah tugasnya di Malang gitu ya. Kalau dulu dilempar-lempar kan, jadi ke Papua, ke Aceh, kemana kayak gitu-gitu. Jadi ya numpang lahir aja pas bapak tugas di sana. Oh gitu, terus pindah ke Malang gitu ya Mbak ya. Terus kamu mau nanya apa nih? Iya, saya mau nanya Mbak Linda, sejak kapan Coklat Klasik didirikan? Kalau sejak kapan? Tepatnya sih 2012 untuk Coklat Klasiknya ya. Cuman awalnya itu 2011 aku bikin cafe di Kampung Inggris. Jadi karena aslinya Oh, di Kediri itu Mbak ya? Iya, Kampung Inggris. Tempat tinggalnya dulu di Pare, aku SMA 2 Pare. Jadi deket kan SMA aku sama Kampung Inggris itu gitu. Jadi tau lah kota yang paling hidup di Parenya itu malah bukan kotanya, tapi Kampung Inggris itu. Iya, soalnya kan Karena kan banyak Inggris. pendatang. Iya, pendatang kan, ya, terkenal itu. dari luar kota Iya. kayak gitu. Aku bikin di situ 2011 karena memang nggak tahu bisnis ya. Terus utang sana sini, bebannya tinggi, akhirnya 2012 aku bangkrut. Nah, bangkrut dengan kondisi hutangnya masih utuh gitu. Jadi kan yang utang ya tetap utang, harus kita bayar kan gitu. Jadi karena harus dibayar ya mau gimana juga berupaya, akhirnya bikinlah gerobak-gerobak coklat itu. Gerobak-gerobak coklat itu sebelum besar gitu ya Mbak ya? Iya, jadi gerobakan gitu kayak stand-stand gitu yang di pinggir-pinggir jalan, di depan toko kayak gitu-gitu. Punya ide dari mana Mbak mendirikan Iya, ini? punya ide dari mana? Iya, Coklat Klasik. Kenapa nggak bikin selai klasik gitu, strawberry, atau kenapa harus coklat gitu loh Mbak? Kenapa harus coklat ya? Karena waktu itu aku tuh hobinya masak ya. Hobinya masak dari kecil, suka banget masak. Makanya aku bikin bisnis itu kuliner, bikin kafe dulu kan. Nah, semua yang ada di kafe aku itu hasil karya aku. Jadi aku punya spesial susu, spesial soda, kopi, teh, dan coklat. Itu spesial itu maksudnya ada beberapa jenis olahan. Jadi kalau kopi itu bukan cuma kopi hitam doang, tapi ada kopi susu, kopi jahe, kopi apa. Nah, itu jadi satu specialty gitu. Terus teh juga kayak gitu. Ada teh ginger, ada teh apa kayak gitu. Nah, coklat juga seperti itu. Dan
pada saat itu di kafe aku, kalau misalkan yang lain itu laku sehari mungkin 1 sampai 10 gelas, si coklat itu bisa sampai 50 gelas. Nah, pada saat aku tanya ke konsumen yang kebetulan banyak yang kayak langganan gitu kan, ada yang dine in, ada yang dibungkus gitu kan. Aku tanya, "Kenapa kok suka coklat aku?" gitu. Yeah. Kata dia, "Ya, aku suka karena ini it's real dark chocolate" gitu. Dia bilang gitu. Karena di kota dia yang notabene kota besar, lebih besar daripada Pare, itu mereka kalau mau minum hot coklat atau es coklat itu mereka dapetnya itu bukan real dark coklat, tapi lebih ke susu, kayak susu coklat, Oh kayak iya, gitu-gitu. banyak campuran susunya berarti Iya, Mbak ya. jadi Oh, lebih gitu. milky gitu. Jadi menurut mereka tuh enak, terus terlalu berat kayak gitu-gitu. Nah, kalau coklat klasik karena dia memang cuma coklat sama gula doang, jadi emang coklatnya berasa banget, Coklatnya pahitnya berasa berasa dan nggak terlalu enak kayak gitu. Iya. Oh, berarti ini awal mulanya bisnis ini dari kampung Inggris tuh Mbak ya, Mbak ya. Terus lagi pertanyaan tadi nih. Pengen nanya lagi nih Mbak Linda. Ya. Sebelum coklat klasik berdiri apa kerjaan Mbak Linda sebelumnya? Kerjaannya, jadi dari awal itu aku udah akrab dengan dunia dagang ya, karena memang pada saat aku pindah ke Jawa, aku tuh tinggal sama bude sama nenek aku yang mereka itu pedagang. Nenek aku tuh pedagang di pasar, jual jamu, jual pisang, jual daun, jual apapun. Jadi kalau pas aku libur sekolah, seringnya tuh aku digendong, di depan gendong aku, di belakang gendong jamu gitu ke pasar. Jadi udah akrab banget dengan dunia perdagangan. Jadi setiap kali aku sekolah aku dagang. Aku dibawain bekal aku jualin, aku dibawain pensil aku jual, sampai pernah aku dibawain sepatu, nggak dibawain ya, maksudnya aku pakai sepatu baru, temen aku pengen, "Kok sepatu kamu bagus, kamu mau?" gitu kan. Ya udah beli aja gitu, dibeli 2.000 perak, aku pulang nggak pakai sepatu gitu. Jiwa dagangnya muncul ya Mbak Iya. ya. Jadi dari kecil kayak gitu. Kok nggak tasnya dijual juga Mbak? Semua yang bisa dijual tuh aku jual, tapi aku nggak pernah jual diri loh Mas ya. Masih frontal. Jadi itu suka banget jualan, itu berlangsung sampai SMP, SMA, sampai kuliah. Jadi kuliah itu karena memang apa ya, aku tuh dulu ya, maksudnya pas zaman-zaman SMP itu kan nakal banget ya, kayak brutal banget lah. Iya. Mainnya udah kemana-mana, sampai banyak teman-teman yang mencemooh, bukan teman-teman sih, kayak lebih ke keluarga gitu, yang kayak sampai bilang, nanti akan jadi apa gitu. Iya. Terus kalau anak dimanja terus nanti nggak jadi apa-apa. Sampai ada keluargaku yang bilang, kalau sampai si Lala berhasil potong jari aku, dia bilang gitu. Terus sekarang dipotong Mbak. Jadi aku mikir, ya ampun nih orang kok sepede itu, Sombong amat. gitu loh, kayak ngumpatnya sepede itu gitu kan. Dan sampai akhirnya tuh kayak aku nggak bisa nih nyerah gitu aja, ngebuat omongan orang itu jadi kenyataan, dia yang menang, nggak bisa kayak gitu. Awalnya aku dibilang aku nggak bisa masuk SMA favorit, aku nggak bisa masuk di kampus-kampus. Katanya kalau misalkan aku mau masuk ke tempat-tempat yang favorit, aku harus dibawa sama bapakku. Jadi kayak harus by power lah. Iya, By soalnya power kan gitu udah keluarga Mbak Lala Iya. ini udah punya power ya, anaknya. Jadi harus ada powernya gitu kan. Nah akhirnya pas kuliah itu aku ikut waktu itu namanya PMDK. Kalau sekarang namanya apa ya? PMDK. SBMPTN ya. Yang Oh jalur iya, yang prestasi. jalur prestasi ya Iya. Mbak. Emang prestasinya waktu itu apa Mbak Lina? Iya Mbak. Jadi aku itu Jiwa dagang kah? enggak sih. Jadi cuman ngumpulin nilai rapot doang. Terus apa ya? Ya cuman gitu doang, kan dulu udah online ya, jadi ngumpulin nilai-nilai kemudian masukin dan di situ udah langsung keterima. Jadi aku keterima di beberapa universitas negeri, ada 3 universitas negeri dan aku disuruh milih gitu kan. Akhirnya aku milih di UB gitu, dan itu jalur yang paling murah kan gitu kan. Iya. Jalur paling murah. Dan aku waktu itu bertekad udah pokoknya intinya aku cuman mau dibayarin itu biaya masuknya doang gitu. Jadi aku nggak mau dibayarin semesterannya, biaya hidup aku nggak mau dibayarin gitu. Jadi Mbak Linda ini cari sendiri nanti ke depannya gitu ya? Iya, jadi aku nyari sendiri gitu kan. Nah bapakku sempet, emang kamu bisa gitu kan? Ya jangan ditanya bisa, ya harusnya apa ya, perkataannya adalah ya Bismillah kamu pasti bisa gitu. Bukan Iya. emang kamu bisa gitu. Iya. Nah jadi dari situ kemudian ya dimotivasi terus, yang
meskipun sesekali tuh bapak masih ngasih sih gitu, masih ngasih untuk ya, entah itu pulsa, entah itu bensin kayak gitu-gitu ya. Tapi dari situ ya aku belajar untuk tanggung jawab sama diriku. Jadi aku jualan catering gitu ke teman-teman kos. Jadi cara aku ngehidupin diriku, aku bikin catering di kosan, catering makan siang sama makan malam. Jadi teman-teman kosan aku itu dia iuran untuk beli bahan baku, aku yang masak. Nah, gitu. jadi aku makannya itu dari hasil masakan itu. Jadi untuk biaya makan aku nggak keluar dong setiap hari. Nah, terus kemudian aku jualan kalau di UB itu ada namanya kantin kejujuran. Jadi sampai sekarang itu Mbak kantinnya ada ya? ada, sampai sekarang ada di depan Universitas Ekonomi ya, Fakultas Ekonomi gitu. Di depannya itu tuh di taman-tamannya itu ada kantin kejujuran. Jadi kita bawa aja satu box apa misalkan pisang goreng atau apa. Tapi ya gitu. Kalau orangnya jujur bayar, kalau nggak jujur ya nggak bayar. Nggak bayar. Tapi banyak bayarnya gitu kan. Iya, soalnya kan tahu sendiri anak kampus kayak gimana. Iya, jadi seringnya tuh aku bawa, abis itu pulang nggak ada duitnya gitu, barangnya habis kayak gitu-gitu. Tapi Barangnya ya habis, apalagi lepas gerombol-gerombolan. jadi kayak ya Itu pelaku itu. jadi ya seneng aja gitu ya, maksudnya apa ya, menjalani itu, terus nitip ke kantin-kantin, nitip ke warung-warung kayak gitu-gitu. Dan aku bikin baju handmade. Jadi baju handmade itu misalkan aku kan seneng gambar ya, jadi aku gambar blazer, terus aku gambar rok, aku gambar kemeja gitu kan. Terus kemudian kegiatan aku kalau pas nggak ada kuliah, aku ke pasar besar untuk fotoin kain-kain gitu. Nah fotonya kain itu aku tawarin ke temen-temenku, kamu mau nggak aku bikinin seperti gambar aku kayak kain ini, pakai kain ini. Dan dia konsepnya tuh DP dulu, jadi kalau barangnya jadi dia pasti bayar gitu. Jadi nggak mungkin kita nyetok banyak barang gitu kan. Terus kemudian aku jadi asisten dosen. Jadi asisten dosen. Iya. Berarti Mbak Lan ini pinter berarti kalau jadi asisten dosen ya. Jadi semester 2 ya, semester 1 akhir itu aku jadi asisten dosen itu juga nggak sengaja ya. Jadi awalnya dosen aku tuh dia minta dibuatin PowerPoint. Nah, ekspektasi aku kalau orang kalau bahasa Jawa dandakno ya, dandakno itu apa? Memperbaiki, minta dibikinin PowerPoint itu kan dia udah punya reng-rengan, udah punya oret-oretan gitu kan. Itu lulusan apa sih kalau tahu? Apanya? Lulusan apa kuliahnya? Kuliahnya via administrasi tadi. Ya, administrasi negara. Iya Mbak, terus jadi minta dibikinin PowerPoint. Nah, dari PowerPointnya itu aku tuh mikirnya dia udah punya gambaran gitu, udah punya reng-rengan gitu. Jadi aku kan tinggal ngedesain gitu kan. Nah ternyata dia nggak punya itu, dia punyanya itu buku setebel ini namanya Rosenblum, dan buku itu bahasa Inggris. Jadi konsepnya dia adalah aku harus mentranslate itu per paragraf, aku jadiin satu PowerPoint. Nah kelar satu buku itu ngelontok dong, namanya bahasa Inggris kan, ini bahasa Inggrisnya apa, ini bahasa Indonesianya apa, terus per paragraf satu poin. Dan akhirnya pas PowerPointnya udah jadi, ada satu momen dia nggak bawa laptop, dia telepon, lah aku pinjam laptop dong, dosen aku bilang gitu. Ya udah Bu, tak bawain ke kampus, terus tak bukain laptopnya, dia bilang ya udah ajar aja gitu. Nah, jadi pas itu ya udah aku ngajar, dan dari hari itu setiap hari akhirnya dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam aku di kampus ngajar. Kalau pas nggak ada kelas aku ke pasar besar, pas nggak ada. Jadi aku pernah juga jualan roncian. Tahu nggak sih yang apa runcen kalau gimana? Roncian itu kalau sekarang kalau misalkan kamu beli di Royal ATK ya, ya. Di toko gitu, itu kayak yang buat manik-manik buat hiasan jendela, pintu gitu loh. Oh gitu, iya tahu. Nah itu dari manik-manik bulat-bulat, dari kertas digunting-gunting gitu. Jadi aku bawa bahan itu ke kampus. Kalau pas nggak ada ajaran gitu, aku ngeronce gitu di depan kelas kayak gitu-gitu. Jadi banyak lah gitu yang aku alamin kayak gitu, sampai akhirnya semester 4 bener-bener jenuh ya, bener-bener jenuh kok kayak gini terus. Kayaknya tuh aku tuh ngerasa sekarang apa yang aku jalani